Ada orang hobi ibadah, nggak hobi belajar. Jadi banyak kekacauan di dalam ibadah ini. Dia nyangka bagus. Di kitab ini juga disebutkan di bab ilim, terkadang syaitan itu memberikan ketenangan palsu di dalam hatinya setelah ibadah. Nah, ciri-ciri ahli ibadah yang bodoh ini, yang buta akan agama, yang malas untuk belajar agama, dia kalau dipuji terbang langsung. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian dalam kitab Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Minggu kemarin dijelaskan di antara fadlun nikah, fadilah, keutamaan, manfaat pernikahan di dalam Islam adalah memperoleh keturunan yang dengan keturunan itu melanjutkan tongkat estafet dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertambahnya dzurriyyah seorang muslim. Kemudian juga ada hal dari salah satu dari 3 jenis amal yang masih terus berlanjut walaupun orangnya sudah meninggal di dunia ini, yang disebut adalah al-amalu jariyah. Ada 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, yang terakhir adalah anak yang soleh yang mendoakan dirinya. Anak soleh ini hanya bisa didapati dari jalur syar'i, yaitu pernikahan. Maka kalau seorang anak lahir dari hasil kumpul kebo atau tidak menikah, maka anak itu tidak memiliki ayah syar'i, cuman ayah biologis saja. Nah, di hari kiamat keutamaan yang sebelumnya disebutkan juga, anak yang belum balik ketika dia meninggal, dia akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, memberikan minum di padang mahsyar di mana orang banyak yang kehausan. Dan itu tidak didapati oleh orang tua yang dia mendapatkan anaknya melalui proses perzinahan, ya, bukan pernikahan. Yang kedua juga, ini amal saleh tadi tidak akan mengalir untuk anaknya. Sini disebut apabila anaknya meninggal sebelum balik, atau juga anaknya apabila dia dewasa, dia menjadi orang yang saleh, penghafal Quran yang mengamalkan isi dalam Al-Quran, seorang ulama yang mengamalkan ilmunya. Itu sebagaimana di hadis, orang-orang ini juga termasuk yang berhak atau yang diberikan hak untuk memberikan syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan di hari kiamat kelak. Bentuknya berbagai macam. Ada yang merubah vonis dari neraka menjadi surga. Ada yang memang ketika sudah tergelincir di Siratul Mustaqim, masih belum masuk ke neraka, sudah diselamatkan dengan syafaat. Macam-macam itu. Ada yang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan. Salah satu adalah anak yang soleh, dan dia bisa memberikan syafaat. Ini satu-satunya harus didapati melalui jalur pernikahan. Kemudian keutamaan mendidik anak di dalam Islam. Hadis kemarin sangat banyak, ya. Kata Nabi, barang siapa diuji dengan anak-anak perempuan ini
dengan sesuatu, yaitu dia diberikan anak perempuan, di mana di zaman jahiliyah anak perempuan itu dianggap aib. Kan di Quran beberapa ayat juga menggambarkan kondisi itu. Di antaranya wa idza busyira ahaduhum bil unsa, dan apabila salah seorang di antara mereka, ya ini orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy pada saat itu, diberikan kabar telah lahir anaknya. Zaman dulu kan belum bisa dicek gendernya dari awal, ini anak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sekarang udah ada USG yang bisa mendeteksi dari awal. Dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, langsung wajahnya itu memerah padam dan dia dalam keadaan menahan amarah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, kemudian dia yatawara minal qaumi, mulai menyembunyikan dirinya dari kaum, dari orang banyak, minsu, gara-gara jeleknya, ma busyira bihi, informasi kabar yang disampaikan kepadanya, ayumsik walahu, kemudian dia mengatakan, apakah aku tetap mempertahankan anak ini dalam keadaan hina, merasa malu punya anak perempuan, am yadussuhu fit turab, atau aku kubur ini anak hidup-hidup, ala sa'a ma yahkumun, ketahuilah sejelek-jelek apa yang mereka tentukan, tetapkan. Ini di zaman jahiliyah. Maka Nabi di dalam Islam, barang siapa yang diberikan anak perempuan, kata Nabi, kemudian dididik itu anak perempuan dengan baik, maka anak perempuan itu kelak akan menjadi pelindung dirinya dari api neraka. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, dia didik dengan kasih sayang, maka wajib untuk orang tuanya mendapatkan surga. Terus ada yang bertanya, bagaimana kalau cuma 2 ya Rasulullah? Kata Nabi, walaupun cuma 2 orang. Maka sebagian ulama berpandangan, kalau pada momen itu ada yang bertanya, kalau 1 pasti Nabi jawab walaupun 1 gitu. Baik. Itu juga kemarin dijelaskan untuk tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, atau anak perempuan sama anak laki-laki. Begini, para orang bijak itu mengatakan, keresahan di dunia ini paling banyak penyebabnya itu karena terlalu tinggi berekspektasi di dalam banyak hal, terlalu banyak berharap dan tinggi lagi harapannya. Makanya caranya, harapan itu sisipkan aja lah di atas apa yang Allah suratkan dan takdirkan. Udah ngikutin aja. Dikasih anak perempuan alhamdulillah, kasih anak laki-laki alhamdulillah gitu. Jadi enak, jalanin aja hidup. Yang terlalu banyak angan-angan, yang terlalu banyak keinginan. Kenapa? Karena ketika tidak terpenuhi, kekecewaan akan menghampiri dirinya. Ini yang tidak enak, ini yang tidak diinginkan gitu. Nah, tidak dibenarkan. Sebelumnya juga udah dijelaskan masalah nafkah ya. Antara anak tuh nggak boleh pilah dan pilih, apalagi anak kecil. Anak kecil itu bukan waktunya untuk disuruh mengalah. Kakak ngalah lah sama adeknya ya, adeknya dikasih, kakaknya jangan, nggak boleh. Belum usianya mereka untuk mengalah, belum bisa untuk berbagi, jangan dipaksakan. Ada waktunya itu. Kalau mau belikan sama-sama, kalau enggak jangan dibelikan semuanya. Anaknya menangis, diamkan dengan caranya. Jadi ada mutaswiyah fi i'ta'il aulad, tidak sama rata ketika membagi
sesuatu kepada anak hukumnya haram. Sebagian ulama berpandangan makruh walaupun mereka sudah dewasa, karena itu bisa menyebabkan sakit hati, ketimpangan, merusak hubungan silaturahmi antara saudara, antara anak dan orang tua. Jadi didiklah anaknya dengan didikan yang baik. Selanjutnya pada dijelaskan wayan bagi liman arada tazawuja, maka sebaiknya disunnahkan dan dianjurkan bagi orang yang ingin menikah an yataharra dzatad din wal khairi was salah, hendaklah dia mencari pasangan, baik laki-laki mau mencari pasangan hidupnya, seorang pendampingnya seorang perempuan. Begitu juga wanita mau mencari pendamping hidupnya laki-laki. Memang umumnya adalah laki-laki yang melamar. Cuman di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, juga di dalam kitab fikih, ulama mengatakan tidak salah kalau orang tua itu menawarkan anak perempuannya kepada calon yang soleh. Nggak apa-apa. Karena barang bagus itu dicari orang. Apalagi calon menantu yang tidak merepotkan diri, yang bisa mengayomi anak. Begini, kalau hidup selalu ngikutin perasaan capek, perasaan gak menentu. Cuman kalau seandainya seseorang ini dia paham agama, komitmen di dalam hidupnya, dan itu terbukti dalam kehidupan hari-hari, dia berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti aturan yang ditetapkan di dalam agama. Nah, ini diharapkan, namanya kita kan berikhtiar. Ketika menikah, dia juga akan menerapkan apa yang diwajibkan di dalam agama. Karena fenomena di dalam rumah tangga sangat banyak, makanya digambarkan rumah tangga itu disebut bahtera rumah tangga. Bahtera itu kapal. Kapal itu di laut. Laut itu ombaknya tidak seperti sungai atau danau. Riak airnya tidak begitu kencang. Akan tetapi kalau ombak luar biasa goncangan. Luar biasa. Bahkan kapal-kapal yang modern pun tidak sedikit yang karam, apalagi zaman dulu yang masih pakai layar. Artinya kepiawaian seorang nahkoda di situ dipertaruhkan. Kecerdasan seorang nahkoda menahkodai bahtera di lautan kehidupan di dalam rumah tangganya. Kecerdasan itu bukan hanya bisa menyelesaikan konflik. Yang lebih cerdas dan cemerlang adalah bisa mendeteksi adanya konflik dan dia menghindarkan diri dari konflik itu sebelum terjadi. Ini yang diharapkan dan diinginkan. Jadi nggak mengapa. Bahkan dalam kitab Al-Adhkar itu diriwayatkan berbagai macam hadis. Sayyidina Umar bin Khattab ketika Sayyidatuna Hafsah anaknya diceraikan oleh suaminya, dia tawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maukah menikah dengan anaknya? Dia tidak memberikan jawaban. Kepada Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dia juga tidak memberikan jawaban. Sayyidina Abu Bakar mengatakan tidak memberikan jawaban. Rupanya memang sudah ada ketentuan. Allah perintahkan Nabi untuk menikahi Hafsah, untuk menjadi istrinya Nabi. Artinya ada menawarkan. Nah, di sini yang diminta lebih rinci lagi ini di kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali di bab nikah. Dan banyak di dalam kitab fikih dibeberkan kriteria. Bahkan di dalam kitab fikih itu lebih spesifik lagi, diurutkan dia. Sampai ada 12 kriteria calon pendamping idaman di dalam Islam. Mana yang didahulukan?
Nah nanti fikih itu kan memang kitab yang mengulas sampai detail secara hukum ya. Kalau ada benturan di ciri yang pertama, yang kedua ada, cuman ciri yang lainnya nggak ada, atau di ciri ketiga, keempat ada, yang lainnya nggak ada, mana kira-kira yang diunggulkan? Lalu situ ada pembahasan antara ulama begini dan begitu. Ini adalah bentuk ikhtiar. Walaupun sudah ikhtiar bagus, tahu di rumah tangga kacau juga. Itu udah takdir. Cuman kita mengupayakan, kita berikhtiar, ketetapan cuma dari Allah. An yataharra dzatud din wal khair was salah. Untuk mencari pasangan yang pertama kriterianya orang yang paham, enggak sekedar paham, taat. Taat enggak paham nih kacau nih, kosong dia. Ada orang hobi ibadah, enggak hobi belajar. Jadi banyak kekacauan di dalam ibadahnya. Dia nyangka bagus. Di kitab ini juga disebutkan di bab ilim. Terkadang syaitan itu memberikan ketenangan palsu di dalam hatinya setelah ibadah. Nah, ciri-ciri ahli ibadah yang bodoh ini, yang buta akan agama, yang malas untuk belajar agama, dia kalau dipuji terbang langsung. Karena ngerasa dirinya suci. Ngerasa dirinya suci itu udah menyalahi teks Al-Qur'an. Al-Qur'an jangan pernah kalian menganggap diri kalian itu suci. Ini terperangkap dalam hal itu. Belum lagi nggak mau dikritik, anti kritik. Kalau udah nyangka dirinya suci, yang lain kok kotor. Ini yang tidak pernah diterapkan oleh para sahabatnya Nabi. Ini sia-sia yang salah. Yang diminta itu yang paham agama dan menerapkan agama. Wal khair dan kebaikan, wassalah dan kesolehan, gitu ya. Jadi memang orang yang perangainya baik itu disukain siapapun dalam keadaan apapun, karena perangai itu tabiat yang ada dalam diri. Ya. Wa in kanat fakiratan, walaupun perempuan ini berasal dari keluarga yang fakir, yang miskin. Wa ghaira fa'iqatin fil jamal, dan tidak begitu cakep. Cuman masuk kategori. Karena orang itu ngerasa suka awal itu dari pandangan dulu kan. Kalian mukanya langsung, kadang dikirimin fotonya. Suka atau enggak suka. Dari situ baru ditelisik sifatnya. Baik. Bahkan di dalam kitab fikih, seorang perempuan yang kelewat cantik makruh malahan dinikahi yang kelewat cantik. Fa'iqatun jamal kalau bilang. Dan semua cirinya yang disebutin dalam kitab fikih itu ciri perempuan. Kenapa kata ulama yang disebut perempuan? Karena perempuan yang rata-rata umumnya yang dicari, gitu. Baiklah kata ulama, untuk seorang perempuan ciri-ciri calon pendamping yang soleh, tanda-tandanya itu apa? Sama, dibalik aja, gitu ya. Kalau ini cantik, yang ini tampan. Dan tadi ada orang mengatakan, kan tampan dan cantik itu relatif. Sekarang tolak ukurnya kebanyakan orang atau pandangan dia sendiri. Ini dua pendapat. Kan yang mau nikah dia, ya tergantung dia lah. Kalau orang lain bilang nggak cakep, dia cakep, ya dia yang mau menjalankan kehidupan. Oke. Pendapat kedua, yang mayoritas orang bilang cakep. Karena kadang-kadang orang itu tidak pandai menilai. Sudah menikah, dia baru sadar bahwasanya dirinya tidak terlalu cantik. Ini untuk kelanggengan di dalam rumah tangga. Cuman ini bukan satu-satunya, pasti bukan satu-satunya. Ya. Bakal dijelaskan nanti. Cuman ya setidaknya enak dipandang, disebut good looking, minimal untuk dirinya sendiri. Faqad hatha alaihi salatu wassalam ala dzatid din. Dan Nabi telah menekankan untuk menikahi orang yang paham agama, paham dan mengamalkan, kita katakan ya. Banyak yang paham cuman tidak mengamalkan, susah juga. Wa raghaba fiha, dan Nabi
Bukan hanya menganjurkan, akan tetapi menekankan untuk cari pasangan yang seperti itu. Karena pernikahan kan bukan hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, diinginkan seumur hidup. Kita bisa langgeng di dalam berhubungan, sahabat, hubungan bisnis, kalau orang ini memang cocok dengan sikap perilakunya dengan tabiat kita. Kalau nggak cocok, nggak lama biasa hubungan. Habis bisnis nggak mau lagi, malahan saling menjelekkan satu sama lain. Ketika yang ada mau berhubungan bisnis sama dia. Nah, gimana pasangan hidup yang tiap hari bakal ketemu, yang tidurnya satu ranjang? Kalau yang berperangai buruk, ya akan sulit dipertahankan penuh prahara di dalam rumah tangga. Dilepaskan ya tidak berjalan lama berarti. Baik. Disebutkan waqala, maka dalam hadisnya Nabi bersabda, fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah seorang perempuan yang cakep di dalam agamanya, taribat yadak, maka engkau akan mendapatkan keuntungan. Taribat yadak itu tanganmu penuh dengan tanah, artinya diibaratkan harta yang dipegang dengan kedua tangan. Hadis ini awalnya menyebutkan tunkahul mar'atu li arba'in. Umumnya perempuan itu dinikahi karena salah satu dari 4 hal. Li jamaliha, cakep. Lima liha, kalau nggak cakep-cakep amat karena hartanya banyak. Wali hasabiha, wali nasabiha, dan dari nasabnya karena keturunan orang-orang baik-baik. Karena tabiat itu menurun biasanya. Ayahnya baik, sopan, ibunya sopan, kakek neneknya sampai ke atas kiri kanan terkenal orang-orang yang sopan, mampu menempatkan diri di setiap momen. Ini bagus dari segi nasabnya. Diharapkan menurun tabiatnya ke anaknya. Kata Nabi, wa irqun dassas, tabiat itu menurun sedikit banyak, menurun. Yang terakhir, walidiniha, dinikahi perempuan itu karena faktor agamanya, paham agama, gak perlu paling paham gitu. Yang minimal fardul ain dia paham, bukan sekedar paham, pengamalannya maksimal. Kalau lebih dari itu luar biasa. Karena maksudnya agama ini ya salat ya. Jadi jangan pernah, walaupun dia ada background agama, nikahi perempuan tuh nggak pernah sholat apa semua gampang, lantar aku ajarkan. Ngajarin anak kecil aja susah, apalagi udah gede kayak gini. Yang tabiatnya udah keras. Jangan. Rumah tangga itu sudah seabrek permasalahannya. Jadi Nabi sarankan ini supaya enak dan langgeng. Kecuali engkau siap tempur, udah punya strategi yang gitu, oke lah, untuk menyelamatkan umatnya Nabi, oke, boleh, nggak apa, asalkan sabarnya tebal, ya, mentalnya kuat, gitu. Karena kita katakan lagi, sekali lagi, menikah itu bukan hanya memasuki proses baru di dalam kehidupan, akan tetapi memikul dan menambahkan tanggung jawab yang enggak hanya di dunia, terlebih di akhirat. Pertanggungjawaban itu diminta oleh Allah. Apakah hak pasangannya telah dipenuhi oleh pasangan masing-masing? Itu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah yang tidak ada penterjemah, tidak ada pengacara di pengadilan Allah pada saat itu, karena kesaksiannya real langsung. Semua yang pernah dia lakukan, catatannya itu yang dicatat oleh malaikat kiri dan kanan, itu secara detail diulas oleh Allah. Dan yang bersaksi mulut, tangan, kaki, semua anggota badan akan berbicara, memberikan kesaksian persis atas apa yang pernah dia lakukan di dunia.
Kalau pengadilan ada seperti ini di dunia, nggak lama orang hakim itu sidang nggak berjilid-jilid sidang. Satu kali sidang udah tuntas semua. Fakta yang tidak terbantahkan dan tidak ada skenario, tidak ada suap menyuap dan yang lain. Baik. Nah, ini kenapa diminta yang paham agama dan mengamalkan agama? Jadi bukan sekedar paham ya, mengamalkan. Jadi kepemahamannya itu bisa diambil dari orang yang tidak kenal sama dia. Atas perilakunya, atas tindak tanduknya terlihat zahir ya. Kalau batin kan kita tidak bisa mantau. Ya, namanya itu bentuk ikhtiar. Ini. Jadi yang paham agama itu bukan sekedar paham ya, kan, tetapi pengamalan gitu. Nah, mereka ini takut untuk berbuat dosa. Yang mengamalkan agama takut berbuat dosa. Salah satunya ketika dia menikah, prioritasnya adalah melaksanakan apa yang diwajibkan, karena wajiban itu kalau tidak dilakukan berdosa, dan dia takut untuk melanggar, meninggalkan kewajiban. Di antaranya adalah memberikan hak masing-masing pasangan. Hak suami kewajiban istri, haknya istri adalah kewajiban suami. Dan kelanggengan rumah tangga itu hanya bisa dan lebih gampang terrealisasi kalau masing-masing pasangan ini fokus untuk melaksanakan kewajibannya tanpa dia pernah membicarakan haknya. Gitu. Dan ini masuk semua semua lini kehidupan ya. Orang yang bekerja untuk orang lain, kewajibannya ini dan itu. Engkau dapat gaji sekian kalau pekerjaannya dari ini dan itu. Dia pekerjaannya dituntaskan. Toto gajinya lambat apa semua. Dia yang ditakutin malahan pekerjaannya nggak tuntas, gajinya tuntas karena takut makan haram. Jadi waktu kami mondok dulu di Palembang ada guru muhadharah itu ceramah ya. Ada di kelas tuh ada mata pelajaran muhadharah. Dia mengatakan, sebenarnya kalian masuk ke pondok ini untuk apa? Sama ketika kami ke Tarim juga ke Yaman, gurunya mengungkapkan nada yang sama walaupun dengan ungkapan kosakata yang berbeda ya. Kalau yang di Indonesia itu lebih gampang dicerna. Masuk ke pondok itu bukan berarti keluar untuk jadi ustadz, tidak juga. Karena menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Masuk ke pondok pesantren supaya keluar, seandainya dia menjadi politisi, negarawan, bukan sekedar teori, akan tetapi dia mengedepankan praktek. Dia tidak pernah menjadi orang munafik, karena ketika berbicara dia nggak mau berbohong, ketika dia janji nggak pernah mau khianat. Yang dia khawatirkan bukan hakim di dunia, akan tetapi hakim di akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan yang udah menjadi pondasi dan landasan kehidupannya udah kokoh, nggak bisa ditawar. Ketika dia keluar menjadi seorang dokter, akan bertanggung jawab dengan profesinya. Menjadi seorang bisnismen, seorang pengusaha, dia tidak mau berkhianat, tidak mau bermain curang. Dicurangin tak apa-apa, cuman di dalam kamus kehidupannya tidak boleh dia pelaku curangnya. Karena dia bukan takut kehilangan harta di dunia, dia takut hilangnya keimanan sebelum keluar dari dunia. Ini yang dia jaga. Kalau guru kami di Hadramaut mengatakan, kalian masuk ke sini supaya kalau kalian sholat, paham sholat itu apa dan sholat kalian sah. Ketika kalian sudah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, fitrah ataupun harta, kalian tahu bagaimana cara mengeluarkannya dan siapa yang berhak menerimanya. Sekarang zakat itu kan banyak yang kacau. Orang nggak ada yang paham. Di bab ilmu pun pernah dijelaskan di kitab ini, dan kita bahas juga, udah pernah kita bahas di bab ilmu. Wajib seorang muslim kalau sholat itu dia wajib ketika haji dan umrah bagi yang mampu. Sebelum mampu nggak wajib dia belajar. Cuman zakat fitrah itu rata-rata semua mampu. Zakat harta yang baik, yang mempunyai harta yang udah ditentukan aja, dan itu wajib dipelajari. Bukan asal ikut-ikutan aja dari dulu, nggak bisa.
termasuk sholat. Asal ikut aja nggak bisa. Kalau asal ikut aja ntar banyak versinya ibadah ini. Ibadah itu sesuatu yang udah ditetapkan kriterianya, nggak boleh improvisasi di dalamnya. Bahaya. Apalagi di dalam keimanan nggak boleh. Agama itu artinya al-istislam wal inqiyad li ahkamillah, menerima dan patuh atas ketetapan hukumnya Allah. Jadi udah ketetapannya, ada aturan mainnya, nggak boleh buat aturan sendiri. Begitu juga ketika masuk di dalam jual beli, tahu mana jual beli yang halal, mana yang haram. Karena dalam hadis, mencari yang halal dan haram adalah kewajiban setiap mukmin. Mencari itu ya harus dipelajarin teorinya, kan berarti kan udah ada kalimat halal dan haram, harus dicari mana yang halal, mana yang haram. Baik dari zatnya sama prosesnya. Prosesnya ini harus dipelajari. Orang yang nggak mau jual beli, hidup cuma sendirian bertapa di gua, nggak perlu dia belajar hukum jual beli di dalam Islam. Cuman kalau dia mau menjadi konsumen minimal, dia nggak jadi penjual, oke, dia pasti pembeli. Makan dan minum semua harus ada transaksi itu. Kita harus tahu apa aja barang yang boleh dibeli dan cara transaksinya yang halal dan yang haram. Dan bab ini ya, emang udah jarang dibahas. Di masjid boro-boro mau bab muamalat, bab ibadat aja banyak nggak ada. Kemudian karena banyak nggak paham, akhirnya begini ya. Ini fenomena yang ya gitulah, aneh tapi nyata. Banyak yang menyangka jual beli dengan cara kredit itu riba. Sebenarnya santri-santri yang baru keluar pondok pun bingung ribanya di mana. Cuman karena dia dikasih dua opsi harga, kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Dia ambil kredit, jadi dia akad dengan harga yang lebih besar. Itu di mana ribanya? Yang riba murni itu jual beli tukar tambah emas, itu riba murni. Gak ada silang pendapat ulama. Karena beli emas itu harus mutamathilan. Jual beli emas, kita tuh kalau jual beli pakai mata uang. Zaman sekarang, zaman Nabi nggak bisa barter yang namanya jual beli itu. Bahkan emas dan perak itu dijadikan alat tukar menukar. Cuman belum ada yang dicetak zaman Nabi, masih dipecah-pecah aja udah ditimbang begitu. Mau beli emas sama emas, walaupun ini lebih bagus, ini lebih jelek, harus sama kadarnya. Harus spontan, halal. Gak boleh syartul ajal. Udahlah, aku ambil yang kamu dulu, yang aku besoknya nggak bisa. Pas ketemu langsung serah terima, harus tobat. Gitu. Itu nggak boleh dilakukan. Boleh tanya, ini berapa? Sekian. Emasku ini berapa? Sekian. Dah aku jual dulu emas ya. Ambil, terima dulu duitnya, baru tambah dengan duit kita, baru beli yang baru. Itu yang benar. Ya. Ini contoh kecil dalam sewa menyewa, ada aturan main dan banyak. Itu juga di dalam menikah. Ini yang dimaksud tadi poinnya, yang paham agama dan mencoba untuk mengamalkan apa yang ada di dalam agamanya. Oke. Jadi para ulama yang mengamalkan ilmunya ini, dia tolak ukurnya halal dan haram, pahala dan dosa. Kalau lakukan ini kena dosa, nggak mau dia. Baik di dalam kehidupan sosial, baik di dalam bermuamalah, bertransaksi apapun itu, transaksi bentuknya sama di dalam pernikahan, dalam berkeluarga. Oke. Lebih baik menghindari konflik. Ada istilah ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau sama ini kayaknya nggak bagus, ini karakternya orang ini, kalau dideketin takutnya bisa jadi konflik. Sebelum terjadi, jauhi, jangan deketi. Jangan didekati. Oh ini begini di dalam bermuamalah, nanti takutnya
hubungan baik yang telah dia bagus kalau di dalam interaksi hari-hari. Cuman kalau sudah diajak join di dalam bisnis, biasanya banyak penipunya. Nah, ini jangan sampai hubungan baik yang tercipta, apalagi di kalangan keluarga kan. Ini namanya orang cerdas ya. Dan agama mengajak untuk mengasah otak dan pikiran. Waragaba fiha. Nah, makanya di akhir hadis Nabi mengatakan, jadi kan ada 4 kriteria perempuan itu dinikahi, karena hartanya, karena kecantikannya, karena faktor keturunannya, yang terakhir karena agamanya. Maka kata Nabi, cari yang karena agama, engkau akan untung. Wala yanbaghi lil insan an yatazawwajal mar'ata limaliha. Tidak baik untuk seseorang dia menikahi perempuan hanya karena hartanya aja dan kecantikannya. Fa inna dzalika makruh, karena hal tersebut makruhun. Makruh ini kalau hukum syar'i ya makruh ya, ditinggalkan mendapatkan pahala, dikerjakan tidak berdosa. Atau makruh secara bahasa tidak disukai atau dibenci. Kenapa? Enaknya di awal aja, di akhir akan menjadi musuh abadi. Bukan antara 2 orang ini sama keluarga besar, kalau bisa bunuh-bunuhan malah. Tadi ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Qala alaihi salatu wassalam, maka Nabi dalam hadisnya, la tazawwajun nisa li husnihinna. Jangan pernah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya saja. Fa'asa husnuhunna an yurdihinna. Siapa tahu kecantikannya itu bisa membinasakan dirinya ini perempuan. Jadi gini ya, kita pernah jelasin, dari awal Nabi Adam diciptakan, Allah adonkan di adonannya itu rasa bosan. Maka tabiat Bani Adam yang semua punya itu ada rasa bosan. Makan itu aja bosan, pakai pakaian itu aja juga bosan, kendaraan bosan pengen ganti. Nah kalau pasangan gimana? Ini tidak bisa dielakkan juga. Kenapa pisah? Udah bosan aja. Nggak bisa semua itu harus kita turutin, enggak juga. Ini ada orang yang namanya mujahadatun nafs, dia lawan hawa nafsunya. Makanya bisa ulama-ulama terdahulu makan lauknya itu aja udah. Kenapa? Dia udah berdamai dengan rasa bosan. Bisa kalau dilawan, bisa. Minimal masih berjuanglah, tidak mengibarkan bendera putih. Bisa tetap. Nah kebosanan itu kan juga ada faktornya. Nah kalau dihindari bisa menjadikan sesuatu yang menyenangkan. Salah satu yang membosankan itu kalau ribut terus tiap hari. Ada pasangan itu memang tabiatnya menyenangkan. Jadi kadang-kadang ada seseorang dicintai, kadang kita itu disukain orang. Kenapa? Karena kalau mereka cerita kita dengerin aja. Lama-lama dia suka dan dia cerita tentang karakter kita baik. Paling kita nggak buat apa-apa, cuman dengerin aja. Akan tetapi orang lain ngerasa dihargai ceritanya itu. Kita nggak buat apa. Satu pelajaran pentingnya bisa menghargai orang lain dan orang lain ngerasa dihargai. Kalau kita baca sejarah kehidupannya Nabi itu orang yang paling perfect dalam hal ini. Jadi tahu cara menghargai orang lain. Nah kebanyakan kita ini mati langkah, bingung mau melangkah di dalam banyak keadaan. Nah begitu juga di dalam berumah tangga. Akhirnya terjadilah kebosanan itu, nggak cair. Masing-masing pasangan itu nggak bisa mendeteksi sifat perilaku pasangannya masing-masing. Karena orang itu lain cara untuk menghargainya.
Nggak semua orang dengan cara yang sama. Dengar hadis Nabi disebut Sayyidina Hasan bin Ali itu nggak pernah sama ibunya Fatimah Zahra. Dia kalau makan itu nggak pernah sama ibunya. Takut ketika ibunya menginginkan suatu makanan dan dia ngambil lebih dulu, takut berdosa gitu. Dan kalau ngomong itu suaranya dipelankan. Cuman orang Sumatera ini orang tuanya kalau anaknya mau biasa ngomongnya tinggi nadanya, nggak seperti di Sunda sana, orangnya pelan. Anaknya ngomong agak ini karena habis ada pengajian, suaranya, emaknya ngomong kau sakit ya, ngomong kalau ada masalah, kan jadi bingung. Ya. Artinya nggak semuanya sama, dicari. Kalau di dalam memahami apa dalil di dalam syar'i, di dalam usul itu ada namanya manatul hukum. Harus ditankih, harus dicari, dikorek apa sumber hukumnya ini, apa ilahnya. Oke, habis ditankih, ditahqiq, dicari lagi benar-benar nggak ini penyebabnya. Baru bisa menjadi sumber hukum ketika dikomparasi dengan dalil-dalil yang lain. Ya banyak di sana ada am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad, tak gampang cara. Jadi nggak bisa baca dari terjemahan langsung sikapin hadis, enggak. Semua hadis dan Quran udah sikapin oleh ulama dan apa panjang mereka itu untuk meramu itu menjadi suatu hukum dengan apa perjalanan yang panjang, dengan penelitian yang lama, nggak instan. Nah begini yang diminta. Makanya titik temu di antara kewajiban suami dan istri dikatakan kemarin adalah mu'asyaratun bil ma'ruf. Kewajiban suami dan istri sama-sama 4. Dari keempat ini yang sama cuman berperilaku yang baik antara suami dan istri. Kenapa ditekankan? Sekarang kalau sama orang lain emang boleh berperilaku nggak baik? Kan umum itu. Sama kayak kita di bulan Rajab atau salah satu bulan haram yang 4. Disebutkan di dalam Quran, bilangan bulan itu dari Allah ciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 yang bulan haram. Terus selanjutnya, jangan kalian zalimin diri kalian di bulan haram. Nah pertanyaan sederhananya, emang di luar bulan haram itu boleh menzalimin diri, berbuat dosa? Haram kan? Cuman ketika secara khusus diminta, berarti kan ada hal yang beda antara bulan ini sama bulan yang lain. Dari sini Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat itu, berbuat dosa di bulan haram itu pahalanya berkali-kali lipat dibandingkan bulan yang lain, sebagaimana pahala juga dilipat gandakan. Ada makna yang berbeda ketika secara khusus diminta untuk berperilaku baik kepada pasangan masing-masing. Karena apa? Ini demi keberlanjutan rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang tentram, rumah tangga yang menyenangkan, yang di dalam istilah udah menjadi istilah sekarang sakinah mawaddah warahmah. Cuman sayangnya tidak sedikit itu hanya menghiasi bagian depan di undangan pernikahan, atau kalimat yang terlihat indah dan tersusun rapi oleh MC-nya di acara resepsi atau akad pernikahan tersebut. Cuman kedua mempelai kosong informasinya tentang sakinah mawaddah warahmah. Cita-cita itu mungkin terrealisasi, cuman kalau angan-angan dia nggak ada konsep yang dengan konsep itu dia bisa melangkah meraihnya. Kalau dalam pepatah itu ibarat pungguk yang merindukan bulan. Dia sangka dengan naik ke atas pohon bisa menggapai bulan. Enggak. Itu sekedar angan. Baik. Nah makanya kalau orang yang paham agama lebih bisa merealisasikan sakinah mawaddah warahmah karena dia paham maknanya. Nah diminta di antara dua belah pihak. Fala yang bagi lil insan an yatazawwaju. Fa inna dzalika
Kata Nabi, la tazawwajun nisa li husnihinna fa asna husnuhunna an yurdihinna. Jangan kalian menikahi perempuan karena kecantikannya aja. Karena kecantikan itu bisa membinasakan perempuan tersebut dari segi perilaku. Makanya jangan, dalam hadis yang lain, jangan yang fa'iqatul jamal, jangan yang terlalu cakep walaupun dianya sama-sama ganteng. Kenapa? Apalagi kalau kurang ganteng, takutnya dia membanggakan dirinya. Siapapun, kita tuh tabiat manusia nggak senang dengar orang membanggakan dirinya di depan orang lain. Katanya kata ulama, kita jangan pernah menceritakan kebaikan keluarga kita, diri kita, anak kita ke orang lain. Orang lain cuma senang anaknya yang dipuji. Kalau anak orang lain dia nggak peduli. Kalau dia dengar mungkin karakter orang ini baik seperti kita katakan tadi, karena dia mau jabrul khawatir istilahnya, menghargai orang tersebut buat orang itu senang, atau dia bawahannya